Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rahmawalis. Di sini saya sebagai mahasiswi Universitas Muhammad Napsir Bukit Tinggi dengan prodi Administrasi Publik tahun ajaran 2001-2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma Neo Administrasi Publik. Sebelum menjelaskan lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib memberikan penjelasan tentang nilai kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip umum empiris. Sebenarnya, fokus utama dari ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam rangka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Paradigma Neo Administrasi Publik berkembang sejak akhir tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1970-an. Paradigma administrasi publik baru atau Neo Administrasi Publik muncul dari perdebatan hangat tentang kedudukan administrasi publik sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Selain itu, lahirnya Neo Administrasi Publik juga dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pasca Perang Dunia II, banyak lahir lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Yang kedua, WHO, UNICEF, dan lain. Tetapi mereka mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya karena ketiadaan sistem administrasi. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kedudukan secara cepat dianggap sebagai masalah yang timbul karena inefisiensi kinerja para administrator. Yang keempat, administrasi publik lebih dirasakan sebagai penguat status quo dari kelompok elit. OPA lebih mengutamakan sisi administrasi daripada sisi publik, lebih menekankan prinsip dan prosedur daripada nilai-nilai dan filosofi, efisiensi dan ekonomi, daripada efektivitas dan pelayanan yang efisien. Bertolak dari hal-hal tersebut, maka para sarjana dan ilmuwan muda administrasi publik berusaha menyusun suatu instrumen baru yang memungkinkan. Neo Administrasi Publik berdiri di atas 4 aspek, yaitu yang pertama, perubahan. Administrasi publik yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan. 2. Status quo, suatu pemerintahan atau birokrasi atau bisa disebut survival oriented diubah oleh Neo Administrasi Publik menjadi fleksibel, adaptasi, dan membuka respon terhadap berbagai perubahan ekonomi sosial, dan politik yang terjadi di masyarakat client-oriented. Relevan seperti komunitas masyarakat memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Administrasi publik yang pada awalnya selalu memandang permasalahan di masyarakat dari sudut pandangnya sendiri, non-partisipatoris, dan hal itu selalu dianggap sebagai satu-satunya sistem terbaik, one best way system. Diubah oleh Neo Administrasi Publik menjadi administrasi publik yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses perumusan kebijakan dengan berbagai alternatif sistem yang mungkin sesuai perubahan dan karakteristik khas setiap masyarakat. Yang ketiga, kesamaan, keadilan, dan hukum. Tujuan utama administrasi publik baru adalah memberikan
kesamaan, keadilan, dan hukum di masyarakat dengan mengetengahkan harmoni dan integrasi di masyarakat. Yang keempat, nilai untuk mencapai semua tujuan administrasi publik yang dahulunya hanya bersifat saintifik, rasional, dan free diubah oleh administrasi publik menjadi yang menekankan pada nilai-nilai organisasi dan kemanusiaan atau etika, komitmen personal. Administrasi publik bukan lagi dipahami sebagai robot yang hanya menekankan pada isu-isu mekanisme atau efisiensi dan ekonomis. Seorang administrasi publik tidak hanya harus memiliki kemampuan manajerial dan keahlian teknis, tetapi juga diperlukan kesepakatan sosial. Frank Marini menyimpulkan bahwa neo-administrasi publik setidaknya terdiri atas 5 prinsip-prinsip, yaitu relevan, nilai-nilai keadilan sosial, perubahan, dan klien fokus. Golembowski menyatakan bahwa ada beberapa perspektif positif dari neo-administrasi publik, antara lain umat manusia pada dasarnya lembut dan berpotensi sempurna. Rakyat merupakan proses bagi administrasi untuk tumbuh dan berkembang. Demokratis atau partisipatoris, menekankan peran serta nilai-nilai organisasional dan kemanusiaan. Tidak hanya sekedar efisien dan ekonomis, menekankan inovasi dan perubahan. Yang kedua, menganjurkan keadilan sosial sebagai pedoman dan melakukan pembangunan manusia. Administrasi yang bebas nilai-nilai tidak mungkin. Irasional, emosi, intuitif karena perilaku manusia. Masyarakat tidak selalu dapat diprediksi, unpredictable. Menolak dikotomi politik administrasi, karena administrator hanya terlibat dan memang berkompeten baik dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Konferensi Minneapolis 7 September 1988, tujuan utama dari konferensi Minneapolis M2 adalah mengevaluasi dampak yang dihasilkan oleh neo-administrasi publik. Hasil konferensi Minneapolis 1 sekaligus mendiskusikan isu-isu lain yang penting dan terkini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terkurang dan tersalah, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.